Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ternyata tadi pas ketika pembacaan vonis Sugik Nur Harja ada keramaian sedikit, ada keributan. Bahkan hakim sampai mengusir pendukung Sugik Nur Harja yang membuat rame di ruangan persidangan. Bahkan aparat kepolisian datang memenuhi ruang persidangan. Bahkan kalau kita dengar ya, ada yang sampai teriak perang, perang. Waduh. Dan menarik, mereka mulai pengacaranya menebarkan ancaman. Ini tahun-tahun politik. Ini 2024, lihat. Karena ini persoalan politik, maka sedang kita persiapkan agenda-agenda politik untuk melawan. Seru guys, serem. Kita lihat dulu nih sedikit keributan dan tanggapan pengacaranya yang mulai mengancam. Saya harapkan keamanan itu tidak terlalu masuk ke dalam. Ini sudah terlalu banyak sekali. Padahal tadi sudah bilang Gus Nur itu sudah menerima apapun. Jadi seolah-olah ruang sidang ini mau akan terjadi kerusuhan gitu. Security makin banyak, keamanan makin banyak. Ya, perang. Berdiri lagi, mereka yang melarang tapi mereka berdiri. Ini yang perlu dicermati. Terima kasih yang mulia. Saya rasa tidak berlebihan lah jika kamu Berlebihan, iya. Oke, biar bisa diterapkan. Bilang tadi persidangan dagelan sama itu tadi tolong dikeluarkan. Siap. Oke, sidang jangan sampai dagelan ya. Ya. Taat hukum kalau dikeluarkan Pak Hakim. Tolong ijazah asli tidak ada, saudara. Melakukan dan turut serta melakukan bahwa penyertaan atau dynamic dalam KUHP tidak bisa menjalankan lebih lanjut. Menurut Profesor Mulyatno, penyertaan terjadi apabila suara bukan satu. Pemerintah bahwa mereka sengaja menerima pengadilan agar secara bersama-sama menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana terhadap Sugik Nur Harja dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dengan jalan yang tidak mungkin seluruh Insya Allah pengadilan Allah nanti yang berlaku. Insya Allah. Untuk Dulu nggih. Turun nggih, dulu. Yuk. Jalan. Alhamdulillah. Awal dibanding ya? 6 tahun cukup tinggi gimana, Pak? tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kelas, Gus? Nggih. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Ada pelajaran. Langsung dulu, Gus. Boten, Cak Noto ajak ke Matung, keluarga, istri sama anak. Langsung ke Matung, Botang, Dalmas mana? Yang naik. Tetap pada hari ini kami langsung menyatakan banding dengan adanya putusan 6 tahun penjara tersebut. Dan kami juga akan melakukan upaya-upaya lain di luar pengadilan. Karena ini kasus politis, otomatis kami juga akan melakukan gerakan politik juga. Karena yang memproduk perkara ini juga tidak jauh-jauh dari mereka. Dan harap diingat,
bahwa ini adalah tahun-tahun politik, jadi 2024 itu ada pemilu dan lain sebagainya, dan pastinya kita akan bergerak pada politik yang tidak istilahnya mengancam warga masyarakatnya sendiri dengan pasal-pasal yang mereka ciptakan. Pak, mungkin Kasihan ya Pak Tua ya. Kalau di kalangan mereka, Pak Tua itu suka disebut Ustadz. Yes. Lalu yang menarik urusan politiknya. Tentu nanti sebentar lagi kita akan menghadapi momen politik Pilpres. Dan mereka pasti mendukung salah satu calon presiden. Kita tunggu bertengkar secara sehat di 2024. Sepakat gak kira-kira? Sahabat-sahabat yang ada di sini, sepakat gak? Kita bertengkar secara sehat nanti di 2024. Ya, kita lihat nanti arena pertengkaran di 2024. Siapa yang akan memenangkan presiden? Presiden yang didukung oleh siapa yang akan menang? Siap gak? Siap gak kita memilih presiden yang tidak dipilih oleh mereka? Siap kan? Siap kan kita akan bertengkar secara sehat di 2024? Mesti siap. Satu jengkal pun kita tidak akan mundur, saudara. Itu kan kalau bahasa-bahasa mereka. Satu jengkal pun tidak akan mundur kita. Sama, kita pun mengatakan kalimat itu. Satu jengkal pun kita tidak akan mundur. Karena jelas mereka mau apapun keputusan hakim itu tidak akan mereka terima, nggak bakalan. Karena sedari awal, sejak dalam pikiran mereka jangankan tidak sepakat terhadap apa yang menjadi putusan hakim. Sistem negara ini juga mereka peragukan kok. Kelompok-kelompok HTI itu meragukan bahkan sistem negara ini. Demokrasi ini. Itu jelas para pengacaranya, geng Khozinuddin, itu semuanya itu geng HTI itu, pentolan-pentolan HTI itu, para ideolog HTI itu. Maka para ideolog HTI sedari awal, sejak di dalam pemikiran mereka sudah tidak sepakat terhadap negara ini. Ya otomatis apapun yang diputuskan oleh hakim mereka nggak bakalan terima, nggak bakalan bisa dibenarkan oleh mereka. Karena negaranya pun sudah nggak mereka terima sistemnya. Terpaksa aja mereka hidup di Indonesia. Terpaksa mereka hidup di Indonesia dengan segala produk aturan yang ada di negara ini. Terpaksa. Mereka sadar mereka masih kecil. Makanya mumpung masih kecil, ini negara ini jangan sampai diam. Dengan para ideolog HTI, organisasinya boleh dibubarkan. Tetapi para ideolog ketika dibiarkan, para ideolognya ketika dibiarkan, ya seperti ini jadinya. Kan jadi melebar kemana-mana. Iya dong. Nggak bisa dilepaskan antara Khozinuddin dengan HTI. Nggak bisa. Karena sampai sekarang itu Khozinuddin DKK masih meneriakan tentang itu. Makanya mau seadil apapun putusan hakim, putusan pengadilan, dianggap Khozinuddin dan kawan-kawannya nggak bakalan adil. Gitu loh, prinsipnya itu. Jadi wajar mereka teriak-teriak ketidakadilan, kriminalisasi segala macam. Karena bahkan sistem negara ini mereka nggak terima. Dan semua produk-produk hukumnya tentunya nggak bakalan mereka terima. Paham ya? Jangan terkecoh, jangan terkecoh. Kita bertengkar nanti di Pilpres 2024. Kita tahu siapa yang didukung oleh kalian kok. Santai aja. Seru ya. Seru nanti 2024. Mereka sudah mulai. Nanti kita lihat tahun-tahun politik nih. Pede ya, mereka jagoannya akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.